Pada video sebelumnya, Starting Eleven sudah membahas mengapa timnas Indonesia masih sulit mengalahkan Thailand. Kamu bisa menonton video itu terlebih dahulu. Well, sebetulnya selain Thailand, Indonesia juga kesulitan ketika bertemu dengan Vietnam. Di ajang apapun, tapi terutama di Piala AFF yang dulu kita kenal dengan Piala Tiger. Pasukan yang berjuluk bintang emas itu sering menyulitkan tim Garuda. Indonesia hampir selalu kalah ketika berhadapan dengan Vietnam. Kalaupun tidak kalah, Indonesia lebih banyak meraih hasil imbang. Sedangkan untuk menang, bukan tidak bisa, tapi Indonesia sangat jarang bisa mengalahkan Vietnam. Lalu apa yang membuat hal itu terjadi? Bagaimana sih kekuatan sepak bola Vietnam yang sulit kita kalahkan itu? Secara ranking FIFA, Indonesia kalah dari Vietnam. The Golden Stars menempati peringkat 96, sedangkan Indonesia berada di peringkat 151. Tapi soal head to head, sebetulnya Indonesia mampu mengungguli Vietnam di tim nasional kelompok umur. Misalnya di kelompok tim nasional U16. Timnas Indonesia U16 selalu menang ketika menghadapi Vietnam. Bahkan dari 4 pertandingan terakhir, Vietnam takluk atas Indonesia. Yang teranyar, Timnas Indonesia U16 berhasil menaklukkan Vietnam di Piala AFF U16 tahun 2022 kemarin dengan skor tipis 2-1. Sayangnya kesuksesan Timnas Indonesia U16 tidak diikuti yang lainnya. Timnas U19 misalnya hanya bisa menang sekali dari 4 pertandingan terakhir menghadapi Vietnam. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Piala AFF U19 tahun 2018. Lalu di level U23 dan U22, Indonesia hanya bisa menang sekali atas Vietnam. Satu-satunya kemenangan itu terjadi di Piala AFF U22 di tahun 2019 ketika Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0. Sementara itu di level senior, Indonesia kerap tidak berkutik menghadapi Vietnam. Dari 10 pertandingan terakhir di segala kompetisi, Indonesia hanya pernah menang sekali atas Vietnam, menahan imbang pasukan Nguyen 3 kali, dan sisanya berakhir pilu. Indonesia berhasil menahan imbang Vietnam di 2 kali laga di uji coba tahun 2012, dan yang ketiga saat di Piala AFF edisi sebelumnya. Pasukan Park Hang-seo ditahan imbang anak didik Shin Tae-yong dengan skor kacamata. Nah, sementara satu-satunya kemenangan timnas senior atas Vietnam terjadi di Piala AFF tahun 2016. Itu adalah salah satu momen terindah sepak bola Indonesia. Setelah lama tidak meraih kemenangan atas Vietnam, ketika itu Indonesia mengukir sejarah di Stadion Pakansari. Ketika itu, Indonesia yang masih dilatih almarhum Alfred Riedel tampil sangat agresif menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2016. Timnas Vietnam ketika itu belum dilatih Park Hang-seo. Golden Stars masih dilatih oleh pelatih lokal Nguyen Hu Tang. Indonesia yang berstatus juara grup mampu mencuri gol lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan 7 menit. Sepak pojok Rizky Pora disambut dengan sangat cantik oleh sundulan Hansa Muyama Pranata. Namun pada menit ke-17 Vietnam mendapat penalti setelah Benny Wahyudi melanggar pemain Vietnam di kotak terlarang. Nguyen Van Cuyet yang jadi algojo sanggup menyarangkan bola ke gawang Kurnia Mega. Akan tetapi, di laga kedua giliran Stefano Lillipali yang dilanggar di kotak penalti. Boa Solosa yang jadi eksekutor berhasil mengubah skor menjadi 2-1. Indonesia unggul hingga peluit akhir pertandingan. Ya, cuma itu. Setelahnya Indonesia selalu gagal memetik kemenangan atas Vietnam. Mengapa demikian? Faktor yang paling mencolok tentu saja perbedaan kualitas. Iya, kita memang bosan sekali membahas hal itu. Tapi beginilah keadaannya. Beginilah situasinya, betapa kualitas sepak bola Vietnam dan Indonesia sangatlah timpang.
Tanpa menjelekkan sepak bola di dalam negeri, sebetulnya PSSI, induk sepak bola tanah air, sudah menyampaikan program-program yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola di negara yang kerap menyebut dirinya macan Asia itu. Salah satunya soal pengembangan usia dini. PSSI dalam hal ini melalui ketuanya, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, menyampaikan ada 4 pilar strategi pengembangan usia dini, yaitu kompetisi usia dini, pendidikan kepelatihan, program untuk pemain dan kemitraan. Program itu jalan, tapi hasilnya masih jauh panggang dari api. Ingatkan bagaimana pemain muda timnas Indonesia berprestasi di level kelompok umur, tapi ketika masuk tim senior malah melempem. Pengamat sepak bola dari Vietnam, Phu Man Hai, bahkan pernah mengkritik PSSI bahwa sepak bola di negara dengan penduduk padat seperti Indonesia tidak bisa fokus dalam pencarian bakat domestik. Phu Man Hai bahkan mengkritik soal kebijakan naturalisasi sebagai wujud bahwa Indonesia tidak peduli pada pembinaan pemain muda. Mereka justru menaruh harapan pada pemain naturalisasi. Hal itu menunjukkan mereka tidak memiliki dasar sepak bola yang bagus. Tanpa perlu mengurai satu persatu yang menunjukkan Indonesia tidak memiliki dasar sepak bola yang bagus, kita bisa melihatnya sendiri dan menyimpulkan sendiri. Namun bagaimana dengan sepak bola Vietnam? Secara hasil kita bisa melihat bahwa Vietnam bisa lebih menghasilkan daripada Indonesia. Vietnam boleh dibilang menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang sudah mulai fokus mengembangkan pemain muda. Tidak hanya berkembang supaya berprestasi di level junior saja, tapi juga berkiprah di level senior. Nama pemain beken seperti Nguyen Quang Hai dan Nguyen Chong Puong tidak lahir dari ruang hampa. Philippe Troussier, mantan pelatih Marseille, timnas Jepang dan Nigeria, menjadi salah satu peletak pengembangan usia muda di Vietnam. Selain pernah menjadi pelatih Vietnam U19, ia juga bekerja di PVF Academy, salah satu akademi terkemuka di Vietnam sekaligus di Asia. Menurutnya, banyak klub-klub di Vietnam sudah berpikiran maju seperti Hanoi FC. Klub seperti Hoang An Gialai FC bahkan menjalin kerjasama dengan Arsenal. Menurut Troussier, pemangku kepentingan di Vietnam saling bekerja sama dalam membangun sepak bola. Fakta bahwa Piala Dunia 2026 akan memakai format 48 tim telah meningkatkan motivasi dan ambisi Vietnam untuk menyediakan segala sarana pelatihan dan pengembangan sepak bola. Namun sulit dipercaya bahwa sepak bola Vietnam yang sudah demikian pesat itu ternyata sekitar 10 tahun silam pernah hampir hancur karena korupsi. Setelah menjuarai Piala AFF 2008, tahun 2012 sepak bola Vietnam mengalami krisis karena korupsi dan keserakahan. Pada saat itu Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Nguyen Du Kien, bahkan mesti menerima hukuman 30 tahun penjara karena penggelapan pajak dan perdagangan ilegal. Kasus itu nyatanya tidak menjegal tumbuhnya bibit unggul pesepak bola Vietnam yang sudah mulai ditanam sebelumnya. Nama seperti Nguyen Chong Puong yang disebut sebagai Messi-nya Vietnam lahir. Lalu ada nama seperti Phu Van Tan sampai Luong Xuan Truong yang tumbuh karena ditempa oleh fasilitas yang sudah terbangun. Kehadiran Park Hang-seo, asisten Gus Hiding saat melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2002, juga meningkatkan sepak bola Vietnam. Ia yang membuat sepak bola Vietnam makin percaya diri. Sebenarnya soal teknik permainan, Indonesia masih bisa mengejar Vietnam. Tapi permasalahan paling nyata adalah soal mentalitas. Inilah yang kerap ditekankan oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Bagi Sinteyong, mental adalah masalah utama timnas Indonesia. Masalahnya sederhana, kami kurang beruntung. Kami harus lebih baik secara mental. Sinteyong punya tekad untuk memperbaiki mental timnas Indonesia. Ia bahkan telah membawa Indonesia lolos Piala Asia dan itu bisa menaikkan mentalitas. Jadi, mungkinkah kelak Indonesia bisa kalahkan Vietnam jika bertemu?